datang di Lokal Keren Jatim Podcast. Bangga Buatan Indonesia. Lokal Keren Jatim Road to Brilliantpreneur 2021 dengan hashtag UMKM Jatim Bangkit. Tentunya bersama saya, Di Lestari, akan menemani kalian ngobrol seru seputaran yang keren-keren dari Jawa Timur. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Namun sebelum itu, dia akan menjelaskan sedikit tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan Bangga Buatan Indonesia dibuat untuk mendukung dan mempromosikan produk lokal Indonesia, serta membangun semangat mencintai, mengapresiasi, dan mengembangkan produk dalam negeri, khususnya sektor UMKM. Tentunya sebagai rangkaian kegiatan Road to Brilliantpreneur 2021 yang digagas oleh BRI, Lokal Keren Jatim menghadirkan dan mempromosikan berbagai UMKM di Jawa Timur. Dalam rangkaian program Bangga Buatan Indonesia, Lokal Keren Jatim. Tentunya sebanyak lebih dari 200 UMKM terpilih dari beberapa bidang industri seperti fashion, food and beverage, craft, dan juga home decor, aksesori, dan juga beauty. Detailnya tentu saja bisa kalian lihat di lokalkerenjatim.id. Dan sebagai bagian dari rangkaian program untuk mempromosikan berbagai keunggulan Jawa Timur, podcast ini hadir untuk kalian. Dan tentunya kali ini juga sudah hadir bersama kita di podcast episode 2 kali ini. Yang pertama, beliau adalah Bapak Raden Krisma Hadianto selaku Brand Manager Jayabot. Halo, apa kabar Bapak? Kabar baik. Sehat-sehat selalu tentunya Bapak dan keluarga ya. Iya, sehat. Baik, tentunya saya panggilnya Pak Kris boleh? Pak Kris, silahkan. Biar lebih akrab, Pak. Iya. Nah, Pak Kris ini sebagai perwakilan dari Jayabot dalam podcast ini. Dan hadirnya Pak Kris juga di sini adalah sebagai bentuk lanjutan dukungan Jayabot terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang sebelumnya Jayabot ini sudah memberikan dukungan di Sidikalang Toba, betul ya Bapak ya? Betul. Dan tentunya kini juga melanjutkan dukungannya di Lokal Keren Jatim. Dan kalau nggak salah di Jatim juga ada itu ya, kantor atau workshop Pak? Ya, jadi kebetulan kalau Jatim nih ada kedekatan emosional dengan Jayabot. Wah, oke, cerita dikit. Kebetulan pabriknya juga di Gresik, Jawa Timur. Di Gresik, Jawa Timur. Terus kita juga ada fasilitas showroom di Surabaya. Oh, oke gitu. Oke, tahan dulu Pak, nanti kita ngobrol siap. lebih banyak. Oke. Baik, dan tentunya teman-teman semua di sini juga sudah ada Mbak Dita Halide Hanum. Apa kabar? Sehat banget, cantik banget. Hari ini semangat banget ya. Baik, tentunya Mbak Dita, aku panggil Mbak Dita aja ya. Iya. Mbak Dita ini adalah seorang desainer interior, sekaligus founder juga dari @i.d_home, betul ya? Iya, betul. Dan tentunya wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi juga. Waduh, gak sibuk Mbak Dita. Sibuk. Tentunya senang juga berbagi konten menarik seputar home decor yang diterapkan tentunya apik pada rumah cantiknya. Kalau udah lihat tentunya rumahnya kan langsung mupeng, betul. Nanti kita akan gali-gali ya. Dan tentunya di sela kesibukannya juga sebagai seorang dokter gigi dan juga desain interior, Mbak Dita ini aktif sebagai berbagi tips dan triks tentunya. Jangan pelit ya. Nanti aku mau tanya karena before after project home decor itu seperti apa. Gitu ya, siap ya Pak Kris dan Mbak Dita ya. Oke Rek, tentunya kalian juga pasti bermimpi dong punya hunian mewah, nyaman, aduh lengkap banget. Dan aku yakin banget nih Rek, kalian pasti punya semacam board di sosial media yang isinya tuh gambar rumah sampai interior yang diinginkan. Karena di handphoneku banyak banget capture-an, foto-foto, desain, di-save dulu aja, benerinnya nanti gitu kan ya. Nah, berbicara tentang interior design. Belakangan ini tuh biasanya ada tren desain interior berkembang karena memang sangat pesat sekali ya. Walaupun sekarang banyak hunian mungil tapi bisa didesain dengan nuansa mewah dan nyaman. Ternyata nih teman-teman, kuncinya ini adalah di penataan yang dilakukan dengan perhitungan cermat, akurat dan juga pemilihan material yang tepat. Itu dia ya. Dan tentunya nggak kalah penting juga adalah kreativitas kita mendesain interior rumah ini dengan memilih
furniture yang terjangkau. Tapi tetap kesan mewahnya nggak ketinggalan, kesan nyamannya juga nggak ketinggalan. Dan di podcast episode kali ini kita juga akan bahas gimana sih cara menata hunian mungil, rasa hotel dengan bahan lokal. Wow, kita tepuk tangan dulu nih. Ini seru nih, tentunya pasti banyak yang dengerin juga kan. Oke, berbicara tentang menata interior rumah, emang gak gampang, betul sekali harus banyak planning ini A, B sampai C dan yang lainnya. Tapi yang pasti, kalau kita juga melihat nih, ternyata budgetnya mepet. Suka agak stuck gitu kan Mbak ya. Tapi yang pasti bikin rumah mewah dan nyaman itu sangat mungkin. Mau tahu bagaimana caranya? Kita tanya narasumbernya. Oke. Baik, kali ini aku mau ngobrol sebentar sama Mbak Dita, boleh ya Pak Kris? Karena nanti aku akan ngobrol langsung sama Pak Kris, banyak yang akan aku tanyakan. Siap. Tapi nanti juga Pak Kris boleh kok langsung kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama Mbak Dita. Oke. Mbak Dita. Iya. Mungil, mewah. Bisa nggak sih itu dua kata digabungkan ya kan? Karena biasanya kalau kriteria hunian nyaman ini nyaman, namun terkesan mewah. Nah itu dulu deh, nyaman terkesan mewah itu seperti apa sih? Oke. Kriteria hunian nyaman dan mewah, tampak mewah ya. Jadi kalau menurut aku nyaman itu tentu bisa didapat bagi semua, baik rumah kecil maupun rumah besar. Karena percuma rumah besar tapi jadi yang paling mendasar itu menurut aku hunian yang nyaman adalah tergantung dari psikis seseorang, di mana seseorang tersebut ketika sampai di rumah dia merasa terlindungi, terasa tenang, dan adanya interaksi antar keluarga yang saling menyayangi, itu udah paling kunci dasar merasa nyaman. Tapi kalau dari segi interior dan arsitektur, tentunya rumah yang nyaman itu adalah rumah yang memenuhi syarat sehat ya. Contohnya kayak sirkulasi udara yang baik, iya betul. Ya kan. Terus pencahayaan yang alami secara optimal, juga ada unsur penghijauan di rumah walaupun itu kecil. Misalnya di depan ada tanah, cuma ruang kecil tapi ada tanaman pot-pot, itu sudah bisa dibilang membuat suasananya nyaman. Ditambah juga penata letak ruangan yang tepat, tidak terlalu banyak barang, itu juga bagus banget karena bikin suasana nyaman. Karena kalau kita rumahnya kecil udah banyak barang, tentunya kan jadi sumpek masuk ke rumah kan. Iya sih, apalagi kalau rumahnya mungil, tapi terlalu banyak barang. Terus gitu. kalau rumahnya juga terlalu besar gitu, terus tapi barang-barangnya juga nggak sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, malah jadi kayak istilahnya kayak terlalu nggak nyaman lah, jadi kayak kosong gitu kan. Tapi aku tadi ngambil satu pesan sih, bener tergantung psikis kita ya. Iya betul. Jadi rumah itu yang paling mendasar sih itu. Jadi kita udah bisa ngerasa nyaman, aman di rumah yang nggak harus besar kan, tapi yang penting ada keluarga dan yang lain. Oke deh kalau begitu. Nah sekarang Pak Kris nih, menurut Pak Kris nih ya, kalau hunian nyaman yang terkesan mewah dari sisi pandangan Pak Kris gimana? Oke, saya setuju tadi ya dari suasana hati. Nah, terus aspek lainnya adalah mungkin selain desain, yang pasti rumah atau yang nyaman dan mewah itu bisa memenuhi kebutuhan. Kalau dulu kan kita cuma istirahat ya, pulang ke rumah. Kalau sekarang masa pandemi ya kita istirahat, ya bekerja, ya sekolah. Semua dilakukan di rumah. Rekreasi pun di rumah. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah kemewahan pada saat kita menemukan solusi yang tepat lah, kurang lebih gitu. Betul. Aku setuju sih Pak. Apalagi kan sekarang benar-benar 100% kalau bisa di rumah ya. Apalagi yang penting kita imunnya jangan sampai drop, sehat-sehat juga tentunya untuk semua. Oke, berbicara tentang home decor, kita harus punya kreativitas, betul? Karena biasanya kalau nggak ada kreativitas, tidak ada kemauan untuk mendekor. Iya, betul. Berbicara tentang kreativitas dalam menata rumah mungil dan mewah dan nyaman. Kasih tahu dong, Mbak. Iya, kalau kita punya rumah mungil tapi pengen tampak mewah, tapi budget terbatas, ya kita harus pinter-pinter ya, kreativitas kita harus ditampilkan. Betul, karena ujung-ujungnya kan budget ya. Jadi pinter-pinternya kita melihat, contohnya, misalnya barang-barang yang ada di rumah kita, mana nih yang bisa kita modif gitu, dengan
keadaan yang misalnya kita pengen rubah suasana rumah jadi lebih mewah, kita lihat barang-barang lama kita modifikasi, misalnya kita cat ulang atau ya kan, atau pinter-pinternya kita juga hunting barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita tapi yang looks-nya mewah, tapi acuannya kita lihat referensi dari buku atau media sosial, hotel atau yang mana. Udah banyak sih jadi banyak ya. gampang jadinya, jadi kita terapkan di rumah dengan bahan-bahan yang ada atau kita cari ke tempat yang murah-murah kayak gitu. Betul. Wow, idenya aja kita curi gitu. Idenya aja curi terus kita terapkan dengan yang ada di rumah, jadi itu ya harus kreatif memang. Oke, tapi sebenarnya kita juga perlu nggak sih pakai jasa interior design? Karena biasanya orang kalau berpikir, duh kayaknya rumah kecil nih nggak usah pakai jasa desain interior. Tapi kalau kita desain sendiri juga bingung kan mau ngapain. Sebenarnya penting nggak sih, Mbak? Kalau menurut aku selama budgetnya memenuhi, balik lagi ke budget. Kalau memang ada budget, terus ya. waktunya juga nggak banyak, sibuk, ya why not pakai desain interior? Pastinya tentunya akan lebih sesuai dengan keinginan ya, karena semua diwujudkan dengan itu. Tapi kalau misalnya dengan budget terbatas, terus kita juga nggak mampu untuk membayar jasa desain interior, sekarang itu banyak sekali referensi yang bisa kita dapatkan dari media sosial, dari yang tadi dibilang juga seperti yang aku bilang tadi, majalah, buku, ya pinter-pinternya kita lah melihat, terus kita bisa terapkan di rumah. Bener banget, sosial media kayaknya udah memberikan kita banyak banget, iya, Instagram. Nggak curi ide dikit tuh nggak akan sama juga di rumah kita, tinggal dikembangkan gitu ya. Iya. Oh, dari Pak Kris sendiri nih Pak, perlu nggak sih sebenarnya pakai jasa desain interior buat menata rumah, atau mungkin cukup untuk mencari di online aja nih referensinya gitu Pak? Oke, sebetulnya ini bisa kombinasi ya. Iya sih. Balik lagi tergantung keperluannya. Nah, tadi kan bisa disesuaikan juga, ada modifikasi tuh. Benar. Nah, modifikasi ini bisa kita pakai ulang. Atau kalau misalkan saya bilang gypsum Jaya board, mungkin orang taunya plafon nih. Padahal kan itu kita bisa bikin menjadi istilahnya aksen-aksen atau ornamen dekoratif di rumah. Dan itu bisa dikerjakan sendiri gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya prefernya nih ya, Pak Kris lebih baik pakai desain interior nggak untuk rumahnya? Kalau saya setuju sih, perlu, ya? Iya. Jadi supaya ada ilmunya juga. Gitu. Kalau Mbak Dita masih pakai desain interior atau ya udah sendiri aja? Ya, sendiri. Aku sendiri juga sebenarnya otodidak kan. Iya benar juga sih ya, karena kan sebenarnya ibu dokter gigi ya Bu Dok. Iya. Oke, nah Pak Kris berbicara tadi, kalau misalnya Pak Kris bilang kan nih orang mungkin terkenalnya plafon dan yang lain. Nah, kita akan berbicara tentang surface gypsum yang di rumah itu supaya terlihat mewah. Karena kebanyakan kan biasanya rumah-rumah sekarang, betul nggak Pak? Iya, betul. Tadi kan kalau menurut saya saat ini tuh diperlukan rumah yang adaptif nih. Orang bilang yang future proof lah gitu. Jadi kan kita bisa modifikasi ulang sangat cepat. Jadi nggak perlu nunggu tukang bangunan dan lain-lain. Dengan papan gypsum kita bisa pakai partisi. Yang sebelumnya ruang tamu, mungkin saat ini kita bisa jadi tempat cuci tangan atau tempat untuk kreatif atau tempat meeting bahkan gitu kan. Nah, terus dari sisi materialnya, nah kalau misalkan hubungannya dengan budget, nggak perlu semuanya pakai material yang mahal-mahal. Misalkan, oh saya perlunya yang hanya partisi standar. Oh ya udah, kita cukup pakai papan Jaya board yang standar. Tapi ada juga nih, saya di rumah pengen ada studio musik, terus juga pengen ada bioskop atau ruang yang kedap suara dan seterusnya. Nah itu kita juga biasanya bisa memilih nih, tidak untuk seluruh rumah, tapi beberapa ruangan, oh ini pakai papan Jaya board yang tahan panas, tahan api, tahan lembab, dan seterusnya. Pernah ada pengalaman Pak dengan yang bikin ruangan kedap suara gitu? Nah, kebetulan waktu masa-masa pandemi ini kita juga sempat kolaborasi dengan YouTuber. Raditya Dika untuk studio YouTube-nya, untuk podcast-nya. Podcastnya, karena memang kan biar nggak berisik kayak gitu ya. Iya, dia kan ada dari sisi dekoratifnya gitu, dengan desain interior dan juga arsiteknya, tapi dia juga perlu performa teknisnya gitu. Disitulah kita kolaborasi. Tapi sebenarnya kalau berbicara gypsum lagi nih, ada tips and tricks tersendiri nggak sih Pak biar terlihat mewah dan rapi gitu? Oke. Nah itu salah satu kelebihan gypsum tadi. Jadi kalau misalkan ada tukangnya, kalau pakai dinding konvensional kan kadang-kadang ada yang rapi, ada yang enggak, capek dan seterusnya. Nah kalau papan gypsum kan dia dari pabriknya aja sudah rapi.
rata. Nanti setelahnya baru kita bisa balik lagi nih ke kreativitas. Oh, saya mau pakai wallpaper deh. Oh, saya mau Bisa, langsung ya? pakai gambar, betul. Karena permukaannya juga mudah. Kalau membersihkannya pun kurang lebih sama. Kalau dia di area lembab ya mungkin butuh waterproofing atau jadi memang jangan harus tetap terkena ada air. perawatan ya Pak ya? Balik lagi tergantung ruangannya. Oh iya, tergantung Betul. ruangannya. Apakah dia lembab? Iya. Oh. Kalau misalkan kamar si kecil atau hanya living room gitu Living ya, room, betul. atau untuk yang bekerja mungkin kita nggak perlu ekstra. Tapi kalau di kamar mandi mungkin atau di dapur, barangkali kita perlu ekstra gitu. Jadi balik lagi kebutuhannya dengan cara atau solusi yang bisa kita pilih gitu. Wah, info penting juga nih buat kita semua ya, karena dipikirkan ya udah punya Dipsum biarin Saya aja. tambahin juga saat silakan, ini Mbak kan Dito. kesan elegan dan mewah di rumah itu bisa kita kasih aksen di dinding. Betul. Nah, itu banyak sekali klien aku, dan terutama aku sering sekali sharing tentang wall molding. Nah, wall molding itu benar-benar bikin dinding kita tuh jadi cantik banget, jadi elegan. Nah, salah satunya itu bisa pakai gypsum profilan, karena itu jauh lebih murah dibandingkan memakai kayu kayak gitu. Jadi itu bisa jadi tips lah untuk memakai profilan gypsum untuk aksen wall molding. Wall molding itu yang kalau di dinding suka ada kotak-kotak gitu. Itu bakalannya langsung beda rumah, elegan banget. Berarti tetap bener ya kreativitas Iya, ya. Mbak Dito pinter-pinternya juga sampai- memilih bahan. Iya, sampai kepikiran oh kliennya mau dengan harga yang lebih Iya, bersahabat. Pak. Saya Gimana paling tawarin caranya? kalau mau dengan gypsum Oh, kayak gitu. oke. Pokoknya Jadi ngasih banyak selalu pilihan info lah. ya. Banyak pilihan juga Iya. ya. Oke, nanti nomor teleponnya boleh Iya. di-share. Ujung-ujungnya. Mbak Dito, Iya, sebenarnya oke. ada nggak sih produk UMKM home and decor gitu yang bisa dipakai biar rumah tuh jadi kelihatan lebih nyaman dan yang paling penting terkesan mewah? Oh, banyak banget. Banyak banget. Apalagi di Indonesia ini Heeh. pusatnya. Betul. Iya. Jadi kayak mebel-mebel buatan Indonesia itu kayu-kayunya itu banyak sekali diimpor kan. Itu kan semua produk lokal, terutama di Jawa ya. Itu banyak banget. Dan saya juga favorit banget kayak ukiran-ukiran kayak iya, gitu. betul. Ya juga itu juga salah satu kebanggaan produk lokal Indonesia. Juga seperti kayak rajutan, bahan tenun yang bisa dijadikan dekorasi sarung bantal, ya kan? Kayak bambu, rotan itu juga sekarang udah banyak banget modifikasinya, sehingga dulu kayaknya bambu, rotan tuh kayaknya gimana gitu. Tapi sekarang dibuat semenarik modifikasi mungkin dengan ya. kayu, dengan warna yang pastel atau apa, itu Betul. bakal keren banget gitu. Iya Jadi sih. memang banyak sekali UMKM yang bisa kita pergunakan. Juga kayak marmer-marmer alam dari Indonesia juga banyak bisa kita pakai buat top table dan lain-lain. Gitu. Nih kalau Pak Kris sendiri nih Pak, kalau misalnya collab sama UMKM juga ada nggak sih Mbak buat home decor bersama Jaya Bor? Nah, Ceritain Pak. Betul. Ini karena temanya Jawa Timur ya. Betul. Tadi saya bilang lagi, kebetulan kita salah satu pabriknya ada di Gresik, pabrik pertamanya. Oh, di Gresik. Jadi kan secara distribusi lebih dekat tuh. Ya. Kemudian kita punya showroom di Surabaya, itu di Jalan Sulawesi. Jangan salah. Nah itu silakan datang para rekan UMKM. Saya juga udah melakukan di daerah lain. Itu semua fasilitasnya gratis untuk pelatihan tukang, mau belajar tentang gypsum, bahkan kalau misalkan mau ada pembelian pun kita bisa merekomendasikan beberapa channel distributor maupun toko-tokonya. Oke, berarti boleh tuh teman-teman ya kalau misalnya mau di daerah Gresik ya. Pabriknya di daerah Gresik, Tapi terus di jalan- untuk showroomnya di Surabaya. Oh, di Surabaya Jalan Sulawesi. Jalan Sulawesi. Di Surabaya Jalan Sulawesi. Ingat, di Surabaya Jalan Sulawesi, jangan ketuker. Dan yang pasti daftar dulu karena ini gratis ya Pak pelatihannya. Betul. Terima kasih banyak loh Bapak. Ini tentunya bisa mendukung teman-teman UMKM juga semua ya. Oke, sekarang boleh dong berbagi. Sharing is caring kan, jadi boleh berbagi tips untuk memilih dekorasi yang artsy dengan harga terjangkau. Boleh Mbak Dita? Aku. Oke, langsung. Ya, pemilihannya paling kita lihat mana yang bisa diterapkan di rumah kita, sesuaikan dengan budget. Contohnya nih, misalnya kayak kita memilih tirai yang panjang yang kita gunakan, itu membuat kesan lebih elegan dan ruangan juga jadi tampak luas, jadi terlihat mewah. Terus kayak kita memilih satu dekorasi lukisan contohnya, kita bikin satu dinding yang
beda gitu, warnanya dicat beda, terus lalu kita pasang lukisan yang baik, yang bagus. Mungkin lukisannya nggak usah terlalu mahal, kita bisa lihat di online atau kita bisa hunting atau second ya kan, barang-barang vintage atau garage sale itu bisa kita iniin, atau yang ada di rumah tapi kita rubah sedikit frame-nya dengan frame yang kekinian sekarang dan sesuai dekorasi tema rumah kita, itu mungkin juga bisa bikin beda. Ditambah juga yaitu selain itu dekorasi itu paling penting sih menurut aku, yang bisa merubah suasana rumah. Jadi terkesan beda. Tapi satu hal itu adalah cat rumah. Itu suasana warna rumah itu memang benar-benar paling utama ya menurut aku. Karena warna rumah itu ya benar-benar bikin beda, terutama warna-warna soft dan netral. Putih bagus. Gitu. Jadi baiknya kalau rumah tuh lebih ke netral aja ya. Kalaupun mau ada aksen-aksen dark color atau yang warna-warna pop up bisa dijadikan sebagai aksen aja. Silakan monggo Pak Kris mau menambahkan biar kita rumahnya terlihat lebih artsy. Tadi balik lagi ya, bisa digali dari sisi kreativitas. Iya betul. Sama untuk pemilihan material nih. Karena kita nggak sadar mungkin dari beberapa material tidak aman atau tidak ramah lingkungan. Nah, jadi kalau misalkan saya sharing sedikit, kebetulan gypsum ini bahan bakunya itu dari alam, mineral. Kemudian kertasnya pun menggunakan kertas daur ulang. Jadi ini aman buat kesehatan lah. Ada yang dipakai di industri kesehatan untuk gips misalkan, atau filler, kapur, dan seterusnya. Jadi pemilihan material ini selain bisa aman, ramah lingkungan, juga bisa lebih cepat dan bisa digunakan sendiri. Oke, itu yang paling penting, aman dan ramah lingkungan gitu ya. Betul. Nah Pak Kris dan juga Mbak Dite, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Lagi-lagi aku mau bukan minta apa-apa, tapi saran dan masukan. Pengen punya hunian yang nyaman, tapi rumahnya mungil. Tapi pengen terlihat mewah, tapi budget terbatas. Betul sekali. Boleh dong Mbak Dite dulu, boleh silakan. Iya, seperti yang aku bilang ya, satu mungkin merubah cat warna rumah. Karena cat warna rumah itu sangat mempengaruhi sekali. Pilihlah warna-warna terang yang memberikan kesan luas, bersih, dan tentunya jadi elegan. Contohnya seperti warna putih, warna abu-abu muda atau krem muda. Dan itu juga bisa mudah di mix and match. Even kita mau pakai dark color pun bisa, tapi di salah satu dindingnya aja. Hanya sebagian gitu ya. Dan warna soft color dan warna terang itu juga bisa kita kasih aksen juga di dinding dengan wall molding. Contohnya yang lagi sekarang hits, yang memberikan kesan elegan. Biasanya pada konsep rumah bergaya American style atau Eropa, semi klasik ya. Jadi di situ dinding yang polos itu kita kasih profilan. Nah, profilannya itu bisa kita pilih, ada kayu, ada PVC, juga ada gypsum. Nah, kalau memiliki budget terbatas, pilih yang alternatif mana? Pilihannya adalah si gypsum. Si gypsum itu justru lebih terjangkau ya? Karena itu paling terjangkau. Jadi, dan cara pemasangannya pun mudah, tutorial-tutorial juga sudah banyak di YouTube channel atau di media sosial, atau baca buku referensi juga mudah. Kita bisa pasang sendiri atau juga bisa minta bantuan tukang, tentunya cost-nya akan lebih murah. Pokoknya DIY gitu ya. Iya, kan seru tuh, bangga kan masang sendiri. Betul, walaupun agak miring ya udahlah ya. Tapi kalau ada budget, boleh loh teman-teman langsung nanti hubungi Mbak Dite untuk keseluruhannya. Kalau belinya langsung di Jayabot. Gitu ya Pak ya. Selain terjangkau, dia aman dan ramah lingkungan. Wah seru, terima kasih banyak Pak Kris dan juga Mbak Dite. Ngobrolnya, masukannya, sarannya, semua kita benar-benar bisa langsung terima. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Yang mungkin kali ini bisa banget. Bener, apalagi semua nih teman-teman yang mungkin lagi nonton, yang lagi mau bangun rumah atau mungkin rumahnya mau lebih dipercantik lagi. Terima kasih juga banyak. Cek di Instagram aku, boleh ID tahu Hop. Itu Instagramnya? juga banyak sharing tips dan inspirasi. Jadi nggak perlu pakai jasa aku, tapi bisa nyontek punya bekas aku. Boleh dikasih tahu mungkin sama teman-teman Oh iya, Instagram aku bisa follow di @dite_id atau di i.d_home. Di situ kalian bisa curi ide-ide, konsultasi juga bisa kalau inspirasi. tanya ya. Boleh, secara
free kan, jadinya bisa diterapkan di rumah. Kalau mau lebih serius, ya kalau punya budget lebih ya boleh hire aku. Pak Kris mau silakan langsung ke Ya Instagram. pastinya kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Ya, boleh. bisa langsung ke sosial media Jayaboard di jayaboard.id. Atau kalau mau nonton-nonton nih project-project referensi kita ataupun Ada juga ya? tips-tips ada di Jayaboard Tube. Oh, Jayaboard oke. Tube. Ya. Oke, siap dicatat Ya. ya teman-teman. Nah, itu dia, Rek. Tentunya obrolan seru kita di Lokal Keren Jatim Podcast. Ternyata material lokal aja punya kualitas yang mendunia. Khususnya sektor interior home dan juga dekor. Banyak juga yang bagus-bagus dan banyak pilihannya. Jadi, Lokal Keren Jatim ini nggak hanya membantu UMKM saja, tapi membantu banget untuk kita yang memang ingin mendapatkan lebih banyak pilihan produk lokal keren yang berkualitas tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita kali ini. Boleh tepuk tangannya dong Pak Kris dan Mbak Dita. Dan yang pasti jangan lupa ya Rek, untuk ikut berbagai kegiatan seru Lokal Keren Jatim. Kamu bisa kunjungi website lokalkerenjatim.id, akan ada lelang produk UMKM, kerjasama dengan desainer, virtual expo, serta banyak aktivitas lainnya. Kalian juga bisa loh mengobati rasa kangen Jawa Timur tentunya dengan check out berbagai produk-produk UMKM khas Jawa Timur lainnya yang wapi-wati dan juga sebanyak-banyaknya. Tunjukin kalau sampean itu bangga sama produk lokal Jawa Timur yang keren-keren dan juga apik tenan. Apalagi nih yang paling penting kalau belanjanya pakai kartu BRI. Wake lo diskonnya, setuju ya Pak ya Bu ya. Dan tentunya untuk kamu semua juga yang masih penasaran siapa lagi sih kira-kira narasumber selanjutnya, tonton terus Lokal Keren Jatim Podcast hanya di YouTube channel Bank BRI dan Instagram @bankbri_id. Lokal Keren Jatim, UMKM Jatim bangkit. Yeay. Terima kasih banyak ya Pak